Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nabila Salsabila di channel YouTube Nurse Bila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung balance cairan. Oke, please keep watching. Balance cairan merupakan hasil pemantauan cairan yang masuk atau input dan cairan yang keluar atau output selama 24 jam. Nah, cairan dan elektrolit merupakan komponen tubuh yang berperan dalam memelihara fungsi tubuh dan proses homeostatis. Tubuh kita terdiri dari atas 60% air yang tersebar di dalam sel maupun di luar sel. Besarnya kandungan air tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kandungan lemak di dalam tubuh. Selanjutnya, rumus balance cairan. Balance cairan sama dengan cairan masuk dikurang cairan keluar. Nah, cairan masuk berupa oral, yaitu dari makanan ataupun minuman. Selanjutnya dari NGT, terapi injeksi, cairan infus, serta air metabolisme. Air metabolisme usia balita itu 1-3 tahun sebanyak 8 cc per kilogram berat badan per hari. Usia 5-7 tahun yaitu sebesar 8-8,5 cc per kilogram berat badan per hari. Untuk usia 7-11 tahun, 5-7 cc per kilogram berat badan per hari. Dan yang terakhir, usia lebih dari 12 tahun, 5-6 cc per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, untuk cairan keluar terdiri dari muntah, urin, feses, pendarahan, dryness, cairan NGT terbuka, ataupun IWL. Apa itu IWL? IWL atau insensible water loss adalah jumlah cairan keluar tubuh yang tidak disadari dan sulit dihitung, seperti jumlah keringat maupun uap hawa napas. Adapun rumus untuk menghitung IWL terbagi menjadi dua. Yang pertama, IWL normal atau IWL tanpa kenaikan suhu tubuh. Rumusnya 15 dikali berat badan pasien per 24 jam. Selanjutnya, IWL kenaikan suhu. IWL kenaikan suhu yaitu 10% dikali cairan masuk dikali kenaikan suhu dikurang suhu normal per 24 jam ditambah dengan IWL normal. Cairan CM merupakan cairan masuk, sedangkan suhu normal kita ambil 37 derajat Celcius. Sedangkan rumus IWL pada anak yaitu IWL sama dengan 30 dikurang usia anak dalam tahun dikali berat badan per kilogram. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang rumus menghitung balance cairan, selanjutnya kita akan melakukan latihan dengan contoh kasus yang ada. Saya akan membacakan contoh kasusnya. Tuan T usia 38 tahun, memiliki berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm, dirawat dengan keluhan diare sudah sebulan tak sembuh-sembuh, meskipun sudah berobat ke dokter. BAB 5-8 kali sehari dengan konsistensi encer, kurang lebih 100 cc per 1 kali BAB, warna kuning. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, heart rate 90 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, respirasi rate 28 kali per menit, terpasang infus KN 1B 1900 ml per 24 jam. Pada saat pasien sakit,
pasien minum teh kurang lebih 400 cc di pagi hari dan minum air putih sehari 1000 cc. Sedangkan untuk BAK itu 750 cc per hari. Selanjutnya, penyelesaian kasus. Kita akan menghitung input cairan terlebih dahulu. Yang pertama, ada infus KN1B sebanyak 1900 ml per 24 jam. Selanjutnya, pasien minum teh sebanyak 400 cc. Selanjutnya, pasien minum air putih 1000 cc. Selanjutnya, kita menghitung air metabolisme sesuai dengan rumus 5 dikali berat badan. Berat badan pasien yaitu 50 kg, sehingga didapatkan 250 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Untuk jumlah input cairan yaitu 3550 cc per 24 jam. Selanjutnya, kita akan menghitung output cairan. Output cairan terdiri dari BAB 8 kali, yaitu setiap BAB pasien mengeluarkan 100 cc. Jadi kita kalikan 8 dikali 100 cc sama dengan 800 cc. Selanjutnya, urin output 750 cc. Selanjutnya ada IWL. Sesuai dengan rumus penghitungan IWL, 15 dikali berat badan yaitu 50 dibagi 24 jam sama dengan 31,25 cc per jam. Jika dalam 24 jam maka didapatkan 750 cc per 24 jam, sehingga jumlah output cairan yaitu 2300 cc per 24 jam. Selanjutnya didapatkan balance cairan yaitu input dikurang dengan output. Input didapatkan hasil tadi 3550 dikurang 2300, sehingga didapatkan balance cairan yaitu 1250 cc per 24 jam. Selanjutnya, karena pasien mengalami kenaikan suhu, maka kita akan menyesuaikan IWL kenaikan suhu. Selanjutnya, sesuai dengan input tadi didapatkan 3550 cc per 24 jam. Selanjutnya, suhu tubuh pasien 38 derajat Celcius, sedangkan untuk normal suhu tubuh 37 derajat Celcius. Sehingga kita buatkan dulu IWL normal tadi 31,25 cc per jam. Selanjutnya, kita akan menghitung IWL kenaikan suhu, di mana rumusnya 10% dikali cairan masuk dikali kenaikan suhu dikurang suhu normal per 24 jam ditambah dengan IWL normal. Sehingga didapatkan hasil 10% dikali 3550 dikali 38 dikurang 37 per 24 ditambah 31,25 didapatkan hasil 46 cc per jam, atau dalam 24 jam yaitu 1104 cc per 24 jam. Sehingga balance cairan yang didapatkan input dikurang output. Input sebesar 3550, selanjutnya dikurang output yang sudah kita masukkan IWL kenaikan suhu tadi, sehingga didapatkan hasil output 2654. Sehingga didapatkan hasil dari balance cairan pada pasien pada kasus yang sudah kita kelola tadi sebesar 896 cc per 24 jam. Baiklah teman-teman, itulah tadi tentang cara menghitung balance cairan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam melakukan asuhan keperawatan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.